Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengenerate akses token dan refresh token. Kali ini kita akan membuat proses untuk generate refresh tokennya. Untuk mulainya, sekarang teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya ya. Kita akan copy project 09. Nah, kemudian kita akan merename-nya menjadi project 10 untuk refresh. Oke, kita akan masuk ke directory 10. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, sebelum kita menambahkan refresh token, ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya dari project sebelumnya. Kita perlu menambahkan middleware supaya bisa dibaca dari REST client lainnya. Kita akan menginstal namanya CORS. Teman-teman ketikkan Ctrl backtick untuk membuka terminalnya. Kita akan menginstal CORS. Kita gunakan npm i CORS. Kemudian enter. Oke, sudah terinstall ya. Kita akan tambahkan di middleware index ini. Kita akan import di sini. Kita akan import CORS. Kita akan ambil dari CORS. Oke, kemudian kita akan definisikan app middleware. Kemudian kita akan use. Nah, kita akan tambahkan di sini CORS. Oke, kemudian kita akan tambahkan beberapa config. Nah, kalau misalkan teman-teman mau config hanya URL tertentu, silahkan ya. Saya akan allow semuanya. Seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan untuk optionnya. Saya akan mengambil semuanya. Seperti ini ya. Nah, ini untuk menambahkan di middleware-nya. Kemudian kita juga akan menambahkan untuk user registernya. Sebelumnya kita hanya menambahkan untuk ini ya, email, password. Di sini kita belum menambahkan confirm passwordnya. Biasanya kan kalau misalkan kita register ada password dan confirm passwordnya untuk memastikan bahwa user menginput dengan kesadaran ya, bukan asal. Jadi kita bisa tambahkan di sini confirm password ya. Nah, kita akan tambahkan di sini confirm passwordnya ini wajib diisi. Nah, berarti ketika kita nanti melakukan pengiriman, ini confirm password ini harus diisi. Oke, di sini kita setelah mendapatkan usernya, kita akan lakukan pengecekan ya. Nah, kita akan cek password. Ya, cek passwordnya. Di sini kita akan if user dot data dot password ini tidak sama dengan confirm password. Data dot password ini tidak sama dengan user dot data dot confirm password. Nah, baru di dalamnya kita akan tambahkan message-nya ya, user dot, karena message-nya ini sebuah array maka kita tambahkan push ya, push password not match, seperti ini. Supaya kalau misalkan kita menemukan confirm password dan passwordnya tidak match setelah dibersihkan ya, maka kita akan berikan pesan seperti ini. Jadi sebelum dia masuk ke pengecekan kita tambahkan dulu. Oke, ini kita bisa save. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya. Teman-teman buka lagi Thunder client-nya. Kemudian di sini ada untuk register. Nah, registernya misalkan seperti ini ya, nggak ada passwordnya. Kita coba jalankan dulu. Kita clear screen. npm run dev. Enter. Oke, ini kita coba send. Nah, di sini ada ya
confirm password harus diisi, password tidak sama. Nah, kita bisa tambahkan di sini untuk confirm passwordnya. Ini harus ditambahkan. Ini confirm password. Misalkan kita kasih confirm passwordnya tidak sama seperti ini ya. Kita send, maka ini kita mendapatkan pesan password tidak sama. Kalau misalkan passwordnya sama, password misalkan seperti ini, kita kirimkan. Nah, ini pesannya email ready, tapi ini sudah lolos untuk validasi passwordnya. Oke, ini sudah ya. Kita sekarang akan menambahkan untuk proses refresh tokennya. Kita akan buka lagi projectnya. Kita akan mulai dari route sini ya. Kita buka user router. Nah, dari user router kita akan tambahkan untuk refresh. Nah, kita akan duplicate. Nah, post ini kita akan ganti dengan get ya. Kita ganti dengan get. Kemudian users kita ganti dengan refresh di sini. Kita akan ganti dengan refresh. Kemudian kita akan set refresh token. Misalkan ini metode yang akan dijalankan ya. Kita akan copy, kita tambahkan ke sini untuk set refresh tokennya. Nah, di sini belum ada, kita akan tambahkan di paling bawah ya. Sini kita akan buat sebuah konstanta refresh token. Nanti memiliki request, respond next, kemudian kita juga akan menambahkan try catch sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kita akan tambahkan error kalau misalkan dia terjadi error. Controller, user controller, refresh token, dan kita akan kirimkan pesan errornya. Oke, kita akan tambahkan juga di sini untuk set refresh tokennya. Oke, di set refresh token kita akan tambahkan beberapa config ya. Kita harus mengambil kiriman dari user ya untuk authorization-nya. Nah, kita akan ambil ini dari request ya. Kita buat sebuah konstanta out header. Nah, out header kita akan ambil dari request, dan kita boleh dengan titik seperti ini ataupun menggunakan array juga seperti ini bisa ya. Nah, kalau dengan menggunakan array kita harus tambahkan tanda petik. Nah, seperti ini juga boleh. Teman-teman pilih aja salah satu ya. Request header misalkan seperti ini. Nah, kita akan coba ya ketika nanti dia dikirimkan. Kita akan coba untuk cetak dulu. Kita akan console.log out headernya. Oke ya. Ini out headernya. Kalau misalkan kita coba buka dulu dari sini, kemudian ini ada login. Oke, kita coba kirimkan loginnya. Di sini ada refresh token. Ini bisa kita copy ya. Kemudian kita akan duplicate dari yang ini, kita duplicate. Nah, di sini kita akan ganti metodenya guest dengan di sini users, kemudian refresh. Nah, di sini ada out, kemudian ada barrier. Kita bisa tambahkan ke sini. Kemudian kita bisa send. Nah, lihat ya. Ini karena kita tidak menambahkan actionnya, jadi muter terus. Tapi di sini sudah ketemu ya, ada barriernya, dan ini data yang kita kirimkan. Supaya kita hanya mendapatkan tokennya saja, barriernya ini tidak usah. Kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kita menggunakan array. Berarti kita akan ambil cons. Nah, kita hanya membutuhkan tokennya saja. Token kita akan ambil dari out header and out header split. Nah, kita ambil yang sebelah kanannya saja. Nah, sekarang kita coba isi di sini tokennya. Harusnya sekarang
kita hanya mendapatkan yang bagian tokennya, yang barriernya ini kita tidak perlukan. Kita coba lagi, kita kirimkan. Nah ini ya, kita sudah mendapatkan hanya tokennya, jadi sudah sesuai kita mendapatkan tokennya. Dari token yang kita dapatkan, kita akan cek nih. Kalau misalkan dia mengirimkan token, bukan token, maka kita akan kasih, ataupun misalkan kosong ya. Jika tokennya ini tidak ada, maka kita akan returnkan error 400 ya, atau 401 ya. 401 refresh token not found atau invalid token. Nah, seperti ini juga boleh, misalkan tokennya tidak ada, refresh token not found. Kalau misalkan ada, maka kita akan verifikasi di sini. Nah, verifikasinya belum kita buat. Kita akan buat di sini di util, kemudian di sini ada JWT. Nah, di JWT kita akan tambahkan verifikasi refresh tokennya. Kita tinggal tambahkan di sini sebuah konstanta verify refresh token. Nah, kita akan kirimkan tokennya, kemudian kita akan memverifikasi dengan menggunakan, sebelum di-returnkan kita gunakan try catch ya. Jadi di sini kita akan returnkan refresh script. Kemudian kalau misalkan error, kita akan returnkan 0 ya. Di sini kita akan verify. Nah, yang mau kita verify ini token yang kita kirimkan. Nah, karena ini adalah refresh token, maka kita menggunakan key yang dari refresh token. env refresh token script yang ini ya. Nah, kalau misalkan ini berhasil, dia akan mengembalikan hasil dari verifikasinya. Ini kita tinggal tambahkan verify refresh token. Nah, verify-nya kita akan panggil ke sini. Nah, kita akan tambahkan di dalam pemeriksaan sebelum kita proses ke selanjutnya. Kita akan buat sebuah konstanta namanya verify. Kita akan verify refresh token. Ya, tinggal masukkan tokennya ke sini. Oke, kita akan cek jika verify, tidak verify, maka kita returnkan invalid refresh token valid. Ini juga sama ya. Nah, kemudian kalau misalkan ininya lolos dan berhasil, tidak verify-nya, baru kita akan buat sebuah data. Data ini kita akan convert. Nah, kita buka lagi di sini JWT-nya. Kita akan parse ya. Di sini saya akan buat sebuah konstanta untuk mengkonversi parse JWT. Nah, parse JWT-nya kita akan ambil dari token. Kita akan returnkan JSON. Kemudian kita akan parse. Ini bukan JSON web token tapi JSON aja ya. JSON web token. Kita hanya butuh JSON. Kemudian di sini parse. Di sini kita akan lakukan buffer. Nah, buffer, kemudian kita ambil dari from. Buffer, from, kita akan ambil tokennya. Kita ambil tokennya, kemudian kita akan split karena pemisahnya adalah titik. Nah, kita akan split indeks ke 1. Kemudian kita akan decrypt base 64 dan kita convert ke string. Nah, ini untuk mengkonversinya ya, supaya kita bisa tahu nanti isinya apa. Di sini kita tinggal kirimkan parse JWT-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan panggil ya parse. Ini ada parse JWT. Parse JWT kita tinggal masukkan tokennya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya untuk keluarkan konsol.
log data. Kita akan coba kirimkan dan kita akan cek datanya. Oke, kita akan send. Ini belum refreshnya belum jalan ya. Kita bisa close dulu, kita akan clear screen. Kita coba jalankan lagi. Oke, nah ini baru jalan. Kita akan send dulu. Nah, lihat ya. Di sini kita sudah mendapatkan user ID. Geser sedikit. User ID-nya kita sudah dapat, kemudian emailnya sudah dapat. Nah, IAT-nya dan expired-nya juga sudah dapat. Nah, kita akan memodifikasi ini untuk mendapatkan data. Nah, kemudian kita akan proses untuk token berikutnya. Di sini kita bisa coba ya, kita akan buat konstanta user, kita akan wait. Nah, kita akan user find one. Nah, sini kita akan tambahkan where. Teman-teman boleh pakai user ID karena tadi kita sudah mendapatkan ID-nya, ataupun menggunakan email juga bisa ya, karena email juga unik. Email juga tidak akan ada double. Misalkan saya menggunakan email, berarti di sini kita tinggal ngambil data email dan pastikan bahwa usernya ini aktif ya. Is aktifnya harus true. Nah, oke, kemudian kita akan cek nih, jika usernya tidak ada, jika negasi usernya tidak ketemu, maka kita akan returnkan statusnya. Misalkan 404 ya, not found. Nah, user not found. Oke, ini kalau misalkan tidak ketemu. Kemudian kalau misalkan usernya ketemu, kita tambahkan di sini else-nya. Nah, kalau usernya ada, maka kita akan buat sebuah konstanta user. Nah, user kita akan ambil hanya user ID, name, dan email. Nah, kita akan ambil user ID, name, dan email saja. Nah, setelah itu kita akan buatkan untuk token dan refresh tokennya. Token kita ambil dari user, kemudian refresh token kita ambil dari refresh token seperti yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kita akan kirimkan refresh token successful. Nah, kita akan kirimkan user, access token, dan refresh tokennya. Oke, kita akan save. Oke, kita akan coba ke sini. Yang ini ya, kita akan send. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ya. Nah, ini ketika kita sudah mengenerate yang baru, maka ini akan bertambah ya aktifnya, waktu expirednya. Ini juga sama. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mencapai expired yang akses tokennya, teman-teman bisa menggunakan refresh token ini untuk mendapatkan token baru tanpa teman-teman harus login dulu. Tapi kalau misalkan yang bagian refresh tokennya ini sudah expired, misalkan sudah tidak dipakai beberapa hari, maka teman-teman harus tetap login. Nah, refresh token yang digunakan untuk merefresh dalam waktu yang dekat, dan ini waktu expirednya lebih cepat untuk yang akses token, dan refresh token ini waktu expirednya lebih lama. Nah, ini untuk penggunaan refresh token ya. Jadi kita tinggal menambahkan refresh tokennya. Nanti kedua ini kita bisa simpan di local storage ya, yang dianggap secure. Nah, jadi dari local storage ini kita bisa gunakan ketika mendapatkan token yang sudah expired. Oke, untuk refresh token kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.